Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Ahmad Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang prestasi kerja. Ya, prestasi kerja itu latar belakangnya adalah di mana prestasi seorang karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan sudah disepakati bersama. Tentunya dalam hal ini penilaian tetap mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mempengaruhi prestasi kerja tersebut. Nah, selanjutnya apa itu prestasi kerja? Menurut Dharma 2001, prestasi kerja adalah perbandingan antara penampilan seseorang dengan hasil yang diharapkan. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi kerja? Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja adalah motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, dan desain pekerjaan. Lalu apa sih pengertian dari motivasi? Menurut Handoko 2001 146 bahwa motivasi merupakan keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Memotivasi orang adalah menunjukkan arah tertentu kepada mereka dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa mereka sampai ke suatu tujuan. Kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja menurut Fromm 2002 menjelaskan bahwa kepuasan kerja dapat mengarahkan kepada sikap positif terhadap kemajuan suatu pekerjaan. Jadi kepuasan kerja yang tinggi atau baik akan membuat karyawan semakin meningkatkan prestasi kerja atau organisasi sehingga karyawan terkomitmen organisasi dalam bekerja. Bekerja dengan rasa tenang dan yang lebih penting lagi kepuasan kerja yang tinggi akan memperbesar kemungkinan tercapainya prestasi kerja yang tinggi pula dan komitmen organisasi yang tinggi pula. Selanjutnya tingkat stres. Nah, tingkat stres bisa dipandang sebagai kondisi kejiwaan yang merupakan manifestasi upaya penyesuaian antara individu dengan berbagai tindakan situasi dan kejadian yang menuntut respon pada individu tersebut. Jadi tingkat stres dianggap sebagai reaksi terhadap suatu situasi dan bukan situasi itu sendiri. Tingkat stres dalam nuansa negatif sering digambarkan sebagai kondisi tertekan karena adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Lalu kondisi fisik pekerjaan. Secara umum, lingkungan kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan di mana para karyawan melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Itu menurut Nitisenito 1996. Nah, selanjutnya sistem kompensasi. Handoko 2001 mengatakan sistem kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Jadi tujuan pemberian kompensasi itu diantaranya ada disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada tingkat gaji yang relatif tinggi diperlukan. Mengapa? Untuk menarik para pelamar yang cakap dan sudah bekerja di berbagai organisasi lain. Dan motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi karyawan. Nah, ada desain pekerjaan. Secara umum disiplin pekerjaan adalah variasi dari suatu pekerjaan bagi seorang karyawan. Aspek ekonomis adalah aspek-aspek dari dalam diri karyawan. Kesimpulannya, ada pengaruh yang signifikan antara motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, dan desain pekerjaan terhadap prestasi kerja karyawan secara bersama-sama. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahmi Syari 2007 yang menyatakan bahwa motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, dan desain pekerjaan berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.